Wa la yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku mendekatkan diri denganku dengan melakukan nafilah. Apa-apa sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan. Hatta uhibbah, maka kalau sudah istiqamah menjalankan sunnahnya Nabi, dia mendapatkan maqam mahabbah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat rezeki maqam ini. Kalau sudah jadi mahbub, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Dilanjutkan hadisnya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku menjadi sama' yang dia mendengar dengan sama' tersebut. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, menjadi basar yang dia melihat dengan basar tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi yad yang dia yabtish dengan yad tersebut. Nanti akan saya uraikan. Dan dia menjadi rijil yamshi biha, wala in ista'adha bi la'u'idanna, wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kata Allah, kalau dia minta kepadaku, aku akan berikan. Kalau dia memohon perlindungan dariku, aku akan berikan perlindungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah makom kedudukan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya-tanya, saudara, apa maksudnya hadis ini? Kata Allah, kalau sudah hamba dicintai oleh Allah, aku menjadi sama'nya, aku menjadi basarnya, ila akhiril hadis. Apa maksudnya? Karena kalau dipahami secara zahir bahaya ini hadis, saudara. Bisa mengarah kepada tasybih. Lantas apa maksudnya? Enggak mungkin kita nusyabbihullah bil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau nujassim, menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, ini hadis harus ditakwil karena di dalamnya mengandung majaz. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan ada beberapa penjelasan ulama tentang makna hadis ini, saudara. Di antaranya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih ay kuntu masmu'ahu, wa kuntu basarahu ay kuntu mubsarahu, fala yaltadhu sam'uhu illa bidhikri, wa la yaltadhu basaruhu illa biru'yat ayati. Maksudnya daripada hadis ini, kuntu sam'ahu ay aku menjadi hal yang paling senang dia dengar. Makanya kekasih Allah yang mereka senang dengar ayat-ayat Allah. Yang mereka senang dengar nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada lagi ulama yang memaknai maksudnya di sini kuntu sam'ahu ay la yataharrak illa bi wali. Dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak memandang kecuali dengan Allah. Dia sadari itu dan semata-mata semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, saudara, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara makna hadis ini maksudnya kinayah an nusratillah wa ta'yidih. Ini maknanya kinayah, seseorang kekasih Allah itu selalu mendapatkan pertolongan Allah, selalu mendapat sokongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bisa mendengar banyak wali Allah apa yang kita nggak dengar, saudara. Dia bisa melihat apa yang kita nggak lihat. Dia bisa menjangkau apa yang kita nggak jangkau. Kenapa? Karena mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu. Makanya jangan heran, para aulia Allah Subhanahu wa taala Allah muliakan dengan sesuatu yang namanya karamah. Namanya apa? Amrun khariqun lil adah yadharu ala yadi waliyin lillah karamatan lahu. Karamah itu sesuatu yang luar biasa, yang di luar daripada kebiasaan manusia, yang memang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Itu terjadi, saudara. Karamah wali yang paling besar bukan terbang, bukan jalan di atas air, keistiqamahannya adzam karamah. Istiqamah dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, dalam memberikan manfaat kepada umat. Ini karamah yang paling besar, saudara. Tapi nggak menafikan ada karamah-karamah yang sifatnya hal-hal yang ajaib yang nampak di tengah masyarakat, di tengah umat, ada, saudara. Karena bukan soal si walinya, kalau ngelihat walinya manusia sama dengan manusia lain. Tapi siapa yang memberikan karamah tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dalam Jawharatul Tauhid, wa athbitan lil awliya karamah faman nafaha fanbidan kalamah. Dalam Jawharatul Tauhid disebutkan, yakinilah
bahwasanya wali itu punya karamah. Siapa yang menafikan karamah wali, buang jauh-jauh omongannya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan saudara. Di dalam Zubat disebutkan wal auliya dzau karamatin rutab wa man tahaw li waladin bighairi ab. Yang namanya wali itu karamatnya bertingkat-tingkat. Itu Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya, saudara. Ada, itu terjadi. Makanya kadang-kadang saya sedih, mohon maaf ya Allah, belakangan ini saya lihat luar biasa. Di media sosial karamah wali dihina-hina, direndahkan, dicaci maki. Hati-hati saudara. Keyakinan yang meyakini karamah itu enggak terjadi, itu adalah keyakinan Mu'tazilah. Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah tasdiq bi karamatil auliya. Yakin percaya dengan karamahnya wali-walinya Allah Subhanahu. Dalilnya dari Al-Quran. Ada di Al-Quran hamba-hamba Allah yang bukan Nabi. Kalau Nabi jangan kaget, emang ada mukjizat. Tapi ada hamba-hamba Allah bukan Nabi, tapi Allah berikan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, kharik lil adah. Contoh Ashabul Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 300 tahun. Kalau dalam tafsir Jalalain 300 tahun itu kalau pakai Masehi. Kalau pakai Syamsiyah, kalau pakai Qamariyah wazdadu tis'a, nambah 9 tahun. Karena setiap 100 tahun kurang lebih 3 tahun selisihnya saudara. 309 tahun kalau pakai Qamariyah. Kalau pakai Syamsiyah 300 tahun. Mereka tertidur di dalam goa, begitu bangun dalam keadaan sehat walafiat, seger buger, seolah-olah berasa cuma tidur setengah hari. Saya mau tanya, kira-kira ini ajaib apa kagak nih? Lemes-lemes bener jawabannya. Ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Secara hitung-hitungan akal manusia nggak bisa saudara. Jangankan 300 tahun ente tidur coba 12 jam. Ini banyak nih bulan puasa kemarin yang habis subuh tidur bangun-bangun mau maghrib, belajar mati saudara. Kira-kira tidur kalau kelamaan bangun pusing apa kagak? Kalau kata orang Betawi salah bantal kayak. Orang dirawat di rumah sakit, mohon maaf koma, nasallallahu alafiyah. Itu kalau udah beberapa hari mesti masuk makanan. Gak bisa kalau gak masuk makanan saudara. Diinfus, badannya mesti digerak-gerakin supaya gak kaku. Ini aulia Allah, hamba-hamba Allah Ashabul Kahfi yang saleh, yang mempertahankan keimanannya. Panjang kalau kita mau ceritain kisahnya saudara. 300 tahun lebih tidur bangun seger bugar sehat walafiat. Saya mau tanya, ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Udah ngomong, kok masuk akal tuh, khurafat, paling lobo menyan. Beb kok gak masuk di akal sih? Ya kalau biasa-biasa aja karomahnya di mana? Justru karena luar biasa, karomah istimewa. Kalau biasa-biasa aja karomahnya di mana? Bagaimana kisah Asif bin Barkhiyah? Diceritakan dalam Al-Quran, dia memindahkan Arsyu Balqis dari tempat yang begitu jauh, dari Yaman sampai ke Syam dalam waktu sekejap. Asif bin Barkhiyah bukan Nabi, di Al-Quran diceritakan saudara, ini cerita. Alladzi indahu ilmun minal kitab. Dia bukan Nabi, dia wali hamba Allah yang saleh. Tapi Allah tunjukkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Mindain Arsyu Balqis yang ukurannya begitu besar, dalam sekejap bisa pindah ke tempat yang sangat jauh, yang di zaman sekarang JNE aja kagak mampu saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak, ajaib apa kagak? Dahsyat apa kagak? Khurafat. Di hadis, dalam hadis sahih, kita tahu bagaimana 3 orang yang kejebak dalam goa. Dia nggak bisa keluar, ketutup batu besar. Akhirnya masing-masing tawassul dengan amal solehnya. Pelan-pelan kebuka itu batu sampai mereka bisa keluar. Saya mau tanya, ini bukan Nabi, kejadian kepada mereka hal yang luar biasa. Ajaib apa kagak? Ini namanya karomah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sebagaimana diceritakan dalam Syiar A'lamun Nubala. Begitu juga dalam Al-Bidayah wal Nihayah. Begitu Sayyidina Umar kirim pasukan, pemimpin pasukannya namanya Sariyah. Jauh nih pasukan jalan. Akhirnya tahu Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika pasukan jaraknya begitu jauh, Sayyidina Umar di atas mimbar lagi khutbah. Tahu-tahu teriak, ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala. Sariyah, naik ke atas arah gunung, naik ke atas arah gunung. Sahabat-sahabat heran, ini Sayyidina Umar nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tahu-tahu teriak ya Sariyah Jabala, ya Sariyah Jabala. Ada apa nih? Begitu ini rombongan perang balik ke kota Madinah,
Mereka akhirnya cerita, iya kami ketika perang, ketika itu musuh mengepung kami bingung harus kemana. Depan, belakang, kiri, kanan musuh. Akhirnya kami dengar suara dari jauh, suara Sayyidina Umar bin Khattab. Lu jaraknya jauh saudara. Ya Syariah al-Jabalah, wahai Syariah, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Akhirnya kami naik ke atas gunung, sehingga di belakang kami hanya gunung. Musuh jadi di depan kami akhirnya gampang mengalahkan musuh. Dan dengan itu kami diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar di Madinah radhiyallahu an. Ini pasukan jauh jaraknya saudara. Itu waktu belum ada live streaming. Itu waktu belum ada teknologi, telepon belum ada. Suaranya bisa sampai ke sono, semuanya dengar. Ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Khurafat palelo menyan. Ini namanya karamah saudara. Yang Allah muliakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Ya, tadi saya tegaskan saudara. Karamah wali yang paling utama bukan itu. Karamah wali yang paling utama istiqamahnya. Solehnya dia. Qiyamul lailnya, amar ma'ruf nahi munkarnya, ngajarnya, dakwahnya. Itu karamah wali yang utama. Senyuman Habib Anis Al-Habsyi dengan akhlak yang mulia, yang bikin hati kita tertarik dengan magnet akhlak beliau. Itu salah satu karamah yang Allah berikan kepada beliau saudara. Tapi kita nggak bisa menafikan adanya keajaiban-keajaiban yang terjadi pada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diyakini oleh keyakinan ahlus sunnah. Jangan asal sembarang nyaci maki, khurafat lah, hayal lah. Ya, mesti dipastikan. Satu, ceritanya jangan ngarang-ngarang, jangan ngelebih-lebihin. Harus jelas sumbernya di mana, sanadnya di mana. Kalau sumbernya orang yang ngelihat atau riwayat dari mulut ke mulut, mesti jelas dari siapa. Thiqah yang meriwayatkan. Itu satu. Jangan ngarang-ngarang bohong atas nama wali saudara. Yang kedua, ya saya tegaskan. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Untuk para da'i, jangan sembarangan bicara karamah di mimbar saudara. Bicara dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyesuaikan kalau bicara dengan orang yang kita hadapi, dengan audiens. Posisikan mereka sesuai dengan porsinya. Jangan bicara karamah depan publik, depan umum, hal-hal yang ajaib. Akhirnya ada inkar di antara orang-orang yang mendengar. Yang inkar itu yang kesian akhirnya saudara. Menjadi suul adab dengan kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara da'inya gak bisa menempatkan bicara yang bukan pada tempatnya saudara. Intabeh. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, uktum hawana in aradta ridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau kamu cinta kepada kami, uktum, tutup. Kalau kamu mau dapat ridho kami, tutup, jangan diumbar-umbar. Wahdhar tubihu bisirrina lisiwana, hati-hati. Jangan kalian sebarkan rahasia kami kepada selain kami. Nanti akhirnya kesian kalau dia ingkar, jadinya memusuhi aulia Allah. Kalau sudah memusuhi aulia Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Urusannya berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, yang penting yang perlu saya sampaikan, satu, karamah aulia sabitah biadillah minal Qur'an was sunnah. Karamah wali jelas dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah, dari para sahabat, dari para salaf saleh. Wa kutubul ulama mamlu'ah bihada. Kitabnya para ulama dipenuhi dengan bagaimana kisah-kisahnya karamah para aulia. Bahkan murid-muridnya Ibnu Taimiyah cerita tentang bagaimana karamah gurunya Ibnu Taimiyah saudara. Kenapa saya sebut Ibnu Taimiyah? Karena kadang-kadang yang suka ingkar karamah wali di zaman sekarang orang yang ngaku pengikut Ibnu Taimiyah. Padahal murid-murid Ibnu Taimiyah sendiri cerita bagaimana karamah gurunya Ibnu Taimiyah yang Allah berikan mukasyafah, tahu apa yang belum terjadi. Sebagai karamatan minallah, Allah memberikan kemuliaan untuknya saudara. Yang kedua yang perlu dicatat baik-baik, jangan sembarangan, jangan bohong atas nama aulia. Pastikan ceritanya betul-betul benar, tidak mengada-ngada. Tapi yang ketiga, bagi para da'i, jangan sembarangan cerita karamah, akhirnya jadi fitnah di tengah umat. Cukup ceritakan, umat masih banyak yang belum tahu halal haram. Umat masih banyak yang belum tahu hak batil. Umat masih banyak yang belum tahu benar salah. Umat masih banyak yang belum tahu bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak urusan umat yang mesti diurusin. Urusan ekonomi, urusan politik, urusan pendidikan, urusan sosial. Itu yang mesti dibahas di tengah-tengah umat. Karena kalau sudah orang ingkar terhadap wali, kesian saudara. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka diberi urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka